Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'da amma ba'du. Fa innamal asdaqul hadisi kitabullah wa khaira hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudassatuha wa kullu mudassatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar fa ilahinar. Jamaah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berupa kenikmatannya, sehingga kita semua dengan nikmat itu tidak bisa mengukurnya. Maka oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk selalu bersyukur dan jangan kufur. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai para pengikutnya, mari kita amalkan apa yang menjadi sunnahnya beliau, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak nanti. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tema mau dibawa kemana anak kita. Sebelum memasuki tema itu, perlu kita ketahui bahwa anak adalah amanah dari Allah dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai orang tua, pelajari bagaimana cara mendidik anaknya. Berikan yang terbaik sesuai yang telah Allah kasih kepada kita. Mau dibawa kemana anak kita? Karena ada orang tua yang salah dalam mendidik anaknya. Seperti contoh, ketika anak kecil diberikan pisau, padahal pisau itu digunakan untuk memotong durian, tapi ternyata jamaah semuanya, pisau itu digunakan untuk menusuk saudaranya. Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Jaga, anak itu adalah amanah. Kullukum ra'in wal kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Seorang dari kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki telah menikah yang akan menjadi pemimpin. Pelajari apa kewajiban Anda menjadi seorang pemimpin. Mau dibawa kemana anaknya? Maka ada yang menyebutnya bahwa anak itu adalah lembaran putih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuladu bil alal fitrah fa abawahu yuhawiradu ala dini. Semua itu dilahirkan di atas fitrah, bertauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Terus kenapa dia bisa Majusi, bisa Yahudi, Nasrani? Gimana dia bisa Majusi? Orang tuanya, lingkungannya, ataupun tempat yang dia tinggalinya, itu yang membuat akhirnya menjadi seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Membahas tentang mau dibawa kemana anak kita, Al-Quran telah menjelaskan banyak tentang kehidupan yang kita akan lalui. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana cara mendidik anak. Seperti contoh dalam Quran surat Luqman
surat ke-31 di mana Luqman mendidik anaknya. Yang pertama, Luqman mengajarkan kepada anaknya adalah bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyentuhkan atau berbuat syirik kepadanya. Sebagai orang tua, sudah sepantasnya kita tanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya, yang mana kita kasih tahu bahwa Tuhan kita yang esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beritahu kepada anak kita bahwa setiap kehidupan kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, orang tua sepantasnya mengajarkan kepada anaknya untuk selalu bertakwa, menjalankan perintahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka ladulmun adim." Janganlah kamu berbuat syirik, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang zalim. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah Luqman mengajarkan kepada anaknya agar selalu untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin sudah sepantasnya kita sebagai anak untuk selalu menghormati kepada orang tua kita, sebagaimana orang tua kita telah melahirkan kita 9 bulan, yang mana kita sebagai orang tua memiliki hak, dan kita sebagai anaknya juga memiliki hak tersebut untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Berbaktilah kamu kepada orang tua. Yang ketiga, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk selalu mendirikan sholat. Di dalam Quran dijelaskan bahwa, "Ya bunayya, hai anakku, aqimis sholat," dirikanlah sholat. Sholat ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Maka ajarkanlah kepada anak kita sejak dini agar selalu melakukan sholat dan tidak meninggalkannya. Luqman memerintahkan kepada anaknya, jangan meninggalkan sholat. Ketahuilah jemaah, bahwa ada sebuah dosa yang paling dasar daripada berzina, daripada mencuri, daripada meminum khamr. Mungkin kalau orang tua mendapati anaknya sedang berzina, saya yakin orang tua tersebut akan menghukum anaknya dengan sekerasnya. Dosa apa? Yaitu dosa meninggalkan sholat. Sholat merupakan kewajiban kita, merupakan rukun Islam yang kedua, yang mana sholat ini sangat spesial, yang diberikan langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril, yang mana Nabi Muhammad pergi sendiri ke langit menuju untuk mendapatkan perintah sholat. Maka oleh karena itu, jamaah semuanya, tugas orang tua saat ini adalah mencari di mana anak kita berada. Apakah anak kita sudah melakukan sholat atau belum? Yang belum melakukan sholat, segera bertaubatlah. Allah katakan, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang beriman, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jemaah rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, beberapa cara mendidik anak yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Luqman, cara mendidik anaknya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memperbaiki tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita.
Bila ada salah saya mohon maaf. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.